Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem hormon. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muda Kevin, nomor absen 25. Soal yang pertama, berdasarkan gambar tersebut di atas, identifikasilah nama-nama kelahiran sesuai pada nomor yang tertulis dalam gambar. Ini yang pertama, kelenjar timus, posisinya di sini. Yang kedua ini kelenjar hipofisis, ini. Yang ketiga kelenjar adrenal, ini. Yang keempat itu ovarium. Yang kelima itu kelenjar tiroid. Yang keenam kelenjar gonad. Ini. Yang ketujuh kelenjar paratiroid. Yang kedelapan kelenjar pankreas. Lagi deh. Yang kedua, jelaskan macam-macam hormon yang dihasilkan dari setiap kelenjar hormon. Yang pertama, kelenjar timus, hormon timosin. Hormon ini berperan dalam pengaturan, perkembangan, dan fungsi-fungsi sel sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel T. Kedua, kelenjar hipofisis, hormon pertumbuhan, growth hormon atau GH, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seluruh tubuh atas produksi susu pada wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, hormon prolaktin, bertanggung jawab hormon adrenokortikotropik atau adrenokortikotropik hormon atau ACTH, merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon kortisol. Hormon tiroid stimulating hormon atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon lutein, hormon atau LH, dan hormon follicle stimulating hormon FSH, bertanggung jawab atas pengaturan fungsi reproduksi dan produksi hormon seks. Yang terakhir, hormon antidiuretik dan oksitosin, terlibat dalam pengaturan tekanan darah, rasa haus, dan kontraksi otot saat melahirkan serta menyusui. Yang ketiga, kelenjar adrenal, hormon kortisol, hormon stres yang meningkatkan glukosa darah dan mengurangi respon inflamasi. Hormon adrenalin dan noradrenalin, hormon-hormon ini terlibat dalam respon fight or flight, meningkatkan denyut jantung, meningkatkan aliran darah ke otot, dan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Hormon aldosteron mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh dengan memengaruhi penyerapan natrium dan ekspresi kalium oleh ginjal. Yang keempat, hormon pelepasan hormon releasing hormones, merangsang kelenjar pituitari antenor untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon tertentu. Hormon penghambat hormon atau hormon inhibiting hormones, menghambat pelepasan hormon-hormon tertentu oleh kelenjar pituitari anterior. Yang kelima, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridothironin, dan kalsitonin. Tiroksin dan tridothironin berperan dalam yang pertama proses metabolisme, kedua pertumbuhan fisik, ketiga perkembangan mental, keempat kematangan seks, yang kelima distribusi air dan garam dalam tubuh, yang keenam
kalsitonin atau menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi pada pria. Hormon testosteron, hormon seks pria yang mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder dan fungsi seksual pada wanita. Hormon estrogen dan progesteron, hormon-hormon ini mengatur siklus menstruasi, fertilitas, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Yang ketujuh, kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid atau PTH mengatur keseimbangan kalsium dalam tubuh dengan mengatur penyerapan kalsium dari usus, pelepasan kalsium dari tulang, dan reabsorpsi kalsium oleh ginjal. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Hormon insulin mengatur metabolisme glukosa dengan merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh dan penyimpanannya sebagai glikogen. Yang kedua, hormon glukogen meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Yang ketiga, hormon somatostatin menghambat pelepasan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar glukosa darah. Yang keempat, hormon polipeptida pankreas terlibat dalam mengatur sekresi enzim pencernaan oleh pankreas. Lanjut ke KKPI 2, nama gangguan hormon. Yang pertama, stroke. Penyebabnya pecahnya pembuluh darah otak dilepaskannya. Solusinya obat antiplatelet. Yang kedua, epilepsi. Penyebabnya impuls pada neuron di otak. Solusinya praktik kebersihan. Yang ketiga, Parkinson. Penyebabnya berkurangnya neurotransmitter dopamin. Solusinya menghindari paparan racun. Yang keempat, transeksi. Penyebabnya kerusakan sebagian atau seluruh segmen tertentu dari medula. Solusinya tidak jatuh. Yang kelima, struma. Penyebabnya kekurangan yodium. Solusinya konsultasi dengan dokter. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.